Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Ahmad Paujan. Di sini saya akan menjelaskan sistem komunikasi satelit. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Seluruh pergerakan satelit dipantau dari bumi atau yang lebih dikenal dengan stasiun pengendali. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik 1 yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957. Yang dimana pada awal pembentukannya satelit ditujukan untuk keperluan militer. Karakteristik sistem telekomunikasi satelit, prinsip-prinsipnya serupa dengan microwave radio links, tapi dibedakan atas 3 karakteristik penting, yaitu pertama, sinyal komunikasi satelit menempuh jarak yang sangat jauh tanpa penguatan konsekuensinya. Yang kedua, peralatan berada di daerah yang tidak dihuni manusia, yaitu di luar angkasa. Yang ketiga, perbaikan dianggap mustahil dilakukan setelah satelit diluncurkan ke orbit, namun masih bisa dilakukan pada orbit Leo, karena orbit Leo yaitu orbit terdekat dengan bumi. Walaupun satelit komunikasi awalnya digunakan untuk perlengkapan sistem kabel jarak jauh atau long distance cable system, namun terdapat beberapa perbedaan di antara kedua sistem tersebut. Long distance kabel bersifat point-to-point connection, komunikasi satelit bersifat point-to-point, multi-point to multi-point connection. Biaya sistem kabel meningkat dengan pertambahan jarak. Biaya link satelit tidak tergantung oleh jarak antar stasiun bumi. Transmisi satelit dapat mengatasi hambatan fisik dan politik yang tidak dapat dilewati sistem kabel. Satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Sekarang yaitu elemen dasar sistem komunikasi satelit, di mana terdapat beberapa elemen dasar, yaitu pertama space segment, yaitu struktur, payload, power supply, kontrol suhu, kontrol altitude dan orbit, sistem propulsi, telemetry tracking, dan command. Sedangkan yang kedua ground segment, di mana ground segment memiliki beberapa bagian, yaitu user terminal, SB master, dan jaringan. Lalu outdoor unit, di mana mempunyai antena, feed horn, LNA, BUC, converter, SSPA, main supply, dan LNB. Dan yang terakhir memiliki indoor unit, yaitu modem, inverter, receiver, dan baterai. Selanjutnya itu space segment, terdiri dari satelit dan fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitor satelit. Hal ini termasuk tracking, telemetry, dan command station atau yang disebut TTNC. Bersama dengan satelit control center, tempat operasional dari stasiun keeping dan checking fungsi vital dari satelit dilakukan. Gelombang radio yang ditransmisi oleh stasiun bumi diterima oleh satelit. Link yang terbentuk disebut dengan uplink. Satelit akan mentransmisi gelombang radio ke stasiun bumi sebagai penerima, dan linknya disebut dengan downlink. Kualitas dari suatu link radio ditentukan oleh carrier to noise ratio. Kualitas dari overall link menentukan kualitas sinyal yang dikirim ke end user. Satelit memiliki 2 peranan, yaitu yang pertama memperkuat amplifier receiver carrier untuk mentransmisi pada posisi downlink, dan mengubah frekuensi carrier untuk menghindari reinjection dari sebagian transmission power to receiver.
ground segment, terdiri dari seluruh stasiun bumi dari SB dihubungkan ke N langsung dihubungkan ke end user. Satelit bumi dibedakan atas ukurannya yang bervariasi berdasarkan volume trafik yang dibawa oleh link satelit dan tipe trafiknya. Stasiun terbesar yang memiliki antena berdiameter 30 meter yaitu standar A dari Intersat Network. Yang terkecil memiliki antena dengan panjangnya 0,6 meter atau lebih kecil lagi berupa mobile station terminal. Sebagian stasiun berfungsi menerima dan mengirim, namun ada juga yang hanya menerima saja, yaitu RCVO radio station. Orbit adalah lintasan yang dilalui oleh satelit. Satelit akan bergerak lebih pelan pada lintasannya ketika jarak dari bumi meningkat. Orbit eliptik dengan sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuatorial. Tipe ini diadopsi dari satelit USSR yaitu MOL-nya. Di sini yaitu beberapa satelit yang ada di bumi berdasarkan tingkatnya. Yang paling dekat dengan bumi yaitu orbit circular low Earth atau sering disebut dengan LEO dengan ketinggian satelit konstan yang berjarak kurang lebih 100 km dengan sudut inklinasi 90 derajat. Tipe ini menjamin setiap region di bumi akan dilalui dengan menggunakan beberapa satelit seperti Iridium, Globosat, dan lain-lain. Yang kedua, orbit circular medium Earth atau sering disebut MEO. Ketinggian satelit ini berjarak. Selanjutnya saya akan menjelaskan telekomunikasi radio. Di mana telekomunikasi radio merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Memiliki dua keuntungan. Yang pertama bisa menjangkau daerah yang cukup luas dan tidak diperlukannya pemasangan kabel yang rumit atau yang sering disebut dengan wireless. Kerugiannya yaitu bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi, sebagai contoh yaitu saat terjadinya hujan atau cuacanya sedang buruk. Untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Band frekuensi radio, di mana semakin tingginya suatu frekuensi, maka berbanding terbalik dengan panjang gelombang yang dihasilkan. Sebagai contoh, di VLF atau very low frekuensi, rentan panjang gelombangnya yang dapat dihasilkan sangat begitu panjang, kurang lebih dari 10 km. Sedangkan di EHF atau extremely high frequency, panjang gelombang yang hanya dihasilkan yaitu 1 sampai 10 mm. Dan ini beberapa band frekuensi radio, sebagai contoh VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, dan EHF. Modulasi merupakan teknik-teknik yang dipakai untuk memasukkan informasi dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus. Alat yang digunakan untuk modulasi disebut modulator. Alat yang melakukan demodulasi disebut demodulator, sedangkan alat yang bisa melakukan keduanya adalah modem. Bisa dilakukan secara digital maupun analog, bahkan bisa dengan cara menggabungkan keduanya. Karakteristik dari gelombang yang dimodulasi biasanya amplitudo, frekuensi, dan fasa. Modulasi analog diantaranya itu amplitude modulation atau AM, frekuensi modulation atau FM, fase modulation atau PM. Sedangkan di modulasi digital diantaranya yaitu amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, fase shift keying atau PSK.
Dan yang terakhir, modulasi gabungan hybrid, yaitu diantaranya pulse code modulation atau PCM, pulse width modulation atau PWM, pulse amplitude modulation atau PAM, dan yang lainnya. Amplitude modulation atau AM adalah salah satu bentuk modulasi di mana amplitude sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan sinyal pemodulasinya. Sistem informasi. Frekuensi sinyal pembawa tetap konstan. AM adalah metode pertama kali yang digunakan untuk menyiarkan radio komersial. Contoh dari amplitude modulation, kelemahannya dapat terganggu oleh gangguan atmosfer, bandwidth yang sempit juga membatasi kualitas suara yang dapat dipancarkannya. Frekuensi modulation atau FM, suatu bentuk modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitudo sinyal input. Amplitudo sinyal pembawa tetap konstan. Modulasi frekuensi memerlukan bandwidth yang lebih lebar daripada modulasi amplitudo. FM lebih tahan terhadap gangguan sehingga dipilih untuk sebagai modulasi standar frekuensi tinggi yang biasa digunakan di stasiun radio. Keuntungannya yaitu noise lebih kecil, kualitasnya lebih baik, dan yang dibutuhkan lebih kecil. Kekurangannya itu membutuhkan demodulator lebih rumit. Phase modulation atau PM merupakan bentuk modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai fase dengan sinyal pembawa. Hampir mirip dengan FM, frekuensi pembawa juga bervariasi karena variasi fase dan tidak merubah amplitude pembawa. PM jarang digunakan karena memerlukan perangkat keras penerima yang lebih kompleks, dapat menimbulkan ambigu dalam menentukan apakah sinyal mempunyai fase 0 derajat sampai 180 derajat. Propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, di antara lain pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi dua, yaitu propagasi gelombang tanah, yaitu gelombang sebagai contoh propagasi ionosfer, yaitu memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian beberapa kilometer di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari, yang dimana terdapat beberapa lapisan. Lapisan yang paling dekat dengan bumi yaitu lapisan D yang berjarak 50-90 km, menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, melewatkan gelombang frekuensi tinggi, ionisasi maksimal pada siang hari dan akan menghilang di malam hari. Selanjutnya itu lapisan E yang berjarak antara 90-145 km di atas permukaan bumi, yang memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz. Tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E, suatu sinyal dapat dibiaskan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F. Pada malam hari sinyal dapat melewati ini karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Lapisan terakhir yaitu lapisan F memiliki tinggi antara 160-400 km di atas permukaan bumi, yang dibagi menjadi dua bagian yaitu F1 dan F2. Pada siang hari, pada malam hari, dan kedua lapisan akan menjadi satu, memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi atau HF, high frequency. Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi, VHF, UHF akan dilewatkan. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancar gelombang AM jarak jauh. Dalam propagasi tanah maupun ionosfer terdapat rugi menyebabkan tidak sempurnanya gelombang yang diterima oleh antena penerima. Rugi tersebut disebabkan oleh adanya fading, dua skywave, direct wave, dan ground wave. Antena dalam komunikasi gelombang radio untuk daerah frekuensi lebih dari 30 MHz
Antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF dan UHF ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu antena omnidireksional dan antena yang mempunyai pemancar atau penerimaan ke suatu arah. Antena omnidireksional digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu antena polarisasi vertikal dan polarisasi horizontal. Antena dengan polarisasi vertikal macamnya yaitu antena koaksial dan antena Brown, dan antena vertikal dengan penguatan tinggi. Antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal macamnya yaitu antena super turnstile dan antena super gain. Antena berarah digunakan untuk penghubung titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis antena dengan diagram pemancar berarah antara lain adalah antena corner reflector, antena Yagi-Uda, antena parabola, dan antena helikal. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.